gereja gitu Pak, ngebahas Hmm. tentang Allah Tritunggal, aku pribadi tuh kayak nggak pernah bener-bener paham. Iya. Karena nggak ada yang paham. Bapak gereja zaman dulu aja bilang, manusia tidak bisa paham 100% tentang Trinitas. Karena kalau bisa dipahamin, itu udah bukan misteri lagi gitu. Bilangnya begitu Bapak gereja. Iya. Berarti kalau ada pendeta bilang dia 100% paham Trinitas, berarti udah bukan misteri lagi. Oh gitu. Nanti ada pendeta bilang, karena itu melampaui akal gitu. Iya, Ya, iya. Katanya Tuhan itu kan nggak bisa dipahamin lah gitu. oke, kita manusia ciptaan. Kita tidak bisa mencapai atau menggapai kodratnya Tuhan seperti apa. Makanya pendeta bilang, karena itu melampaui akal. Kalau melampaui itu apa sih? Melampaui beginilah ya. Ini akal nih. Melampaui kan begini. Bisa nggak saya artiin bahwa itu memang karena tidak masuk akal, makanya melampaui akal gitu. Bisa sih. Bisa kan? Aku pun jelasinnya kayak, Bingung kan? kalau aku jelasin lagi kayak aku lagi yang mikir. Malah bingung sendiri kan? Iya. Ya, itulah omongan dari Donitan yang berusaha nipu mbak-mbak polos 2 orang ini. Ya kasihan juga ya. Lagian kalian Kristen dan cari penjelasan Trinitas kok ke Donitan. Ya dia nggak ngerti apa-apa cuy. Terus tanya lagi ke pendeta, katanya pendetanya nggak ngerti, nggak bisa jelasin. Ini ya, apa yang dikatakan Donitan itu kebohongan besar dari Donitan. Saya ada catat nih, tidak bisa dipahami. Trinitas kok nggak bisa dipahami? Trinitas itu sangat-sangat bisa dipahami. Kalau kamu tahu apa maksud dari teologi? Ayo jawab Donitan. Kau tahu nggak artinya teologi itu apa? Teologi itu artinya mempelajari Tuhan. Ilmu yang mempelajari tentang Tuhan sejauh apa yang Tuhan nyatakan kepada manusia. Itu yang kau harus tahu. Jadi Tuhan jelas itu di atas akal kita. Namanya metafisika. Itu di atas akal, bukan sesuatu yang fisik. Tetapi Tuhan yang transenden, yang jauh yang tidak bisa terjangkau. Sekarang kamu jelasinlah, Tuhanmu itu bisa dijelaskan dengan akal apa enggak? Kamu bisa memahami dengan akal enggak? Tanpa bantuan apapun? Enggak bisa. Tuhan yang bisa dijelaskan dengan akal tanpa bantuan apapun, itu Tuhan yang jelas, Tuhan yang tidak masuk akal. Bagaimana ada Tuhan kok kita bisa secara fisik kita bisa lakukan apapun. Itu bukan Tuhan, karangan bebas. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang transenden, yang kita tidak bisa jangkau sama sekali. Tetapi Tuhan yang jauh itu jangan lupa, dia menunjukkan diri kepada manusia. Itu namanya menyatakan diri. Cara Tuhan menyatakan diri ada banyak hal. Ada banyak hal caranya. Yang pertama, cara Tuhan menunjukkan diri kepada manusia adalah melalui ciptaannya. Kita bisa memahami Tuhan, kita bisa menjelaskan Tuhan ketika kita melihat ciptaannya. Oh Tuhan tuh maha kuasa. Dia bisa ciptakan pepaya tanpa harus memakai bahan dasar. Tuhan bisa menciptakan gunung dengan cara Tuhan cuma bilang jadilah gunung, maka gunung itu jadi. Itu namanya apa? Itu namanya Allah Maha Kuasa, kita bisa jelaskan ketika kita melihat ciptaan. Paham? Paham toh? Kedua, Tuhan menyatakan dirinya melalui perantara para nabi. Ketika nabi mengatakan, Musa ya contohnya, Tuhan mau kalian mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 1 kali sehari. Dan di hari ke-7 kalian berkeliling 7 kali keliling. Kita memahami Tuhan melalui nabi. Allah berbicara pada nabi, nabi bilang kepada manusia sehingga kita tahu Allah itu bagaimana. Yang ketiga adalah dengan penyataannya melalui kitab suci. Semua yang tertulis dalam Alkitab itu menjelaskan siapa Allah, bagaimana Allah. Jadi untuk memahami Trinitas, cukup kita memahami dari Alkitab. Dalam Alkitab banyak sekali informasi tentang Trinitas. Nah kita bisa tahu adanya Trinitas bagaimana. Sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang jauh di sana itu kok kita kemudian bisa memahami dalam Trinitas. Ya karena di Alkitab dibilang seperti itu. Dalam Alkitab dikatakan bahwa ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah itu kan Trinitas. Itu kan Trinitas ya, kita bisa menjelaskan dengan sangat gampang.
Jadi Trinitas itu bukan kita tidak bisa menjelaskan, tapi kita menjelaskan yang di atas akal itu sesuai dengan pernyataan, sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan. Nah, dia mengatakan melampaui akal itu tidak masuk akal. Melampaui akal kok tidak masuk akal. Tuhan yang jauh transenden itu kan di atas akal. Masa di dalam akal kita Allah yang luar biasa. Yang dalam otak kita berarti Allah itu terbatas itu. Cuman Allah yang atas tadi kan menyatakan diri kepada manusia. Sehingga akal kita bisa nangkap tentang Trinitas. Kalau mau belajar Trinitas ya belajar Alkitab dong. Saya sudah jelaskan tentang Trinitas di Alkitab banyak banget. Di video saya yang ini. Saya juga sudah jelaskan Trinitas itu bukan tiga Allah dalam video ini. Kalian lihat supaya terbuka mata kalian tuh. Jangan dibodoh-bodohin sama Donditan. Nah, pendeta bilang melampaui dan tidak masuk akal karena itu misteri. Pendeta siapa yang bilang? Pendeta yang bilang gitu berarti dia tidak memahami teologi Allah, doktrin Allah, dia tidak memahami tentang Trinitarian. Dan ini fatal. Kalau sampai pendeta tidak bisa menjelaskan tentang Trinitas, tidak memahami dengan baik, itu fatal banget. Seharusnya dibelajar dengan baik dong. Jelasin Trinitas dengan baik kepada orang lain kan gitu. Terus dibilang Bapak gereja pun mengatakan tidak bisa menjelaskan Trinitas. Itu omong kosongmu. Kenapa di sisi lain kamu bilang Trinitas itu karangan Bapak gereja. Trinitas ditentukan dalam konsili Nikea dan lain-lain. Loh, konsili ada itu untuk menjelaskan tentang Trinitas. Konsep Trinitarian yang ada dalam Alkitab itu dirumuskan oleh bapak-bapak gereja di dalam teologi namanya Trinitas. Memang dalam Alkitab tidak ada nama Trinitas. Tapi konsepnya ada dalam Alkitab kemudian diekspos dan kemudian dijadikan satu teologi yang bernama Trinitas. Jadi kalau dibilang bapak gereja tidak menjelaskan dan tidak bisa menjelaskan itu jelas salah Donitan. Itu perspektifmu yang kamu bilang, apa pendeta nggak bisa jelaskan, itu dibilang misteri dan lain-lain. Nggak gitu cuy. Pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan, makanya ikutin terus ya. Pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan kenapa Trinitas itu harus ada. Kenapa satu-satunya jalan adalah kita harus memahami Allah yang Trinitas. Allah yang Esa itu kita harus pahami dalam tarian. Nah itu kita akan jelaskan besok. Tapi sampai di sini ini penting yang saya sampaikan. Bahwa dalam hal ini jelaslah bahwa apa yang dikatakan Donitan itu nggak benar. Nonton videonya Pak Bambang Nursena. Pak Bambang jelaskan nggak tentang Trinitas? Jelaskan kan? Nonton videonya Esra Soru, Pak Pendeta Esra Soru. Dia bisa jelaskan Trinitas nggak? Bisa kan? Saya juga bisa jelaskan Trinitas itu. Jadi Trinitas bukan nggak bisa dijelaskan. Kamu aja yang nggak mau belajar. Oke, itu saja mungkin dari saya. Luis Pasio sini. God be with you all.